Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan nama saya Damhuri SPDI, tempat tugas SMP Negeri 25 Merangin, Kecamatan Nalatantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Demonstrasi kontekstual filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai masyarakat maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka dapat dituangkan dalam 4 filosofi pendidikan sebagai berikut. Pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Selain itu, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Setiap murid memiliki kekuatan diri atau kodrat yang bisa dituntun untuk menjadi cakap, mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain, sehingga segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Ide gagasan, setiap siswa memiliki karakter dan budi pekerti yang berbeda-beda. Sejak dilahirkan, maka mereka adalah cikal bakal kebudayaan yang harus dituntun untuk mengisi peradaban masyarakat dan bangsa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan membekali siswa sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan sesuai dengan perkembangan teknologi pada zamannya. Bapak, Ibu guru yang hebat. Kedua, pendidikan adalah segala daya upaya untuk memajukan dan menumbuh kembangkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak, dengan maksud supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup dan kehidupan anak-anak yang selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta masyarakat di sekitarnya. Ide gagasan, memberikan kemerdekaan pembelajaran pada murid dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, serta memberikan materi pembelajaran yang seimbang dengan perkembangan anak, baik perkembangan budi pekerti dan pikiran maupun jasmani anak, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Ketiga, memberikan kemerdekaan dan kebebasan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dengan melakukan pembelajaran berpusat pada murid, guru sebagai pengarah yang menuntun murid dalam mengembangkan potensinya masing-masing. Ide gagasan, memberikan materi pembelajaran yang seimbang sesuai dengan kebutuhan setiap murid dan memberikan kesempatan murid untuk aktif di dalam proses pembelajaran, sehingga murid dapat mengembangkan kemampuan terbaiknya. Keempat, anak lahir diumpamakan sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, akan tetapi tulisan itu masih dalam keadaan suram, sehingga seorang pendidik berkewajiban untuk menuntun anak-anak untuk menebalkan tulisan yang suram, agar nampak dan berkembang dengan menebalkan budi pekerti yang baik, dan membiarkan dan menambah suramnya budi pekerti yang buruk, agar budi pekerti yang buruk tidak menjadi tebal atau nyata. Ide gagasan, mengidentifikasi minat dan bakat setiap murid, karena setiap murid memiliki dasar kemampuan yang sudah ada sejak lahir, sehingga dengan pembelajaran berpusat pada kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh murid. Bukalah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan,